Halo guys, kali ini kami akan mereview drama Korea yang berjudul Noble My Love. Drama ini akan menceritakan tentang kehidupan seorang pria tampan, bernama Lee Kang-hun. Tak hanya tampan, dia juga adalah seorang CEO di sebuah perusahaan besar, dan kata sempurna adalah kata yang cocok untuk kehidupannya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis, bernama Cha Yeon-so. Dia adalah seorang dokter hewan yang memiliki sebuah klinik kecil di pinggiran ibu kota. Dia adalah sosok pekerja keras dan mandiri. Namun di balik semua itu, dia juga mempunyai kesulitan dalam hal keuangan, karena dia harus melunasi hutang pinjaman, setelah ia membuka kliniknya. Suatu ketika Kang-hun yang sedang menjalani syuting iklan untuk merek perusahaannya, dan dia menggunakan seekor anjing untuk menjadi modelnya. Namun, saat acara berlangsung anjing tersebut kabur, dan membuat keadaan menjadi kacau. Dan saat di luar ruangan, Kang-hun tak sengaja melihat anjing tersebut. Dan dia pun refleks mengejarnya. Dan secara kebetulan anjing tersebut menghampiri Cha Yeon-so. Cha Yeon-so yang merasa kasihan, dia pun memberi anjing tersebut air minum. Tak berselang lama, Kang-hun pun datang dengan sedikit kesal. Dan dia menarik anjing tersebut secara paksa. Cha Yeon-so yang melihat hal tersebut, dia pun marah kepada Kang-hun. Membuat pertemuan awal mereka berujung dengan tidak baik. Suatu ketika, saat Kang-hun hendak pulang bekerja, dia diserang oleh orang tidak dikenal. Dan saat ia terbangun, dia pun sudah terikat. Namun karena Kang-hun pandai bela diri, dia pun berhasil melepas ikatannya dan mulai melawan. Namun, saat pertarungan berlangsung, Kang-hun tertusuk di perutnya. Dan saat Kang-hun melarikan diri, karena lukanya yang semakin terasa, dia pun terhenti di depan sebuah klinik. Dan ternyata klinik tersebut adalah klinik milik Yeon-so. Cha Yeon-so yang melihat hal tersebut, dia pun panik dan bergegas untuk menelpon polisi, namun Kang-hun melarang Yeon-so untuk melaporkannya. Yeon-so pun membawa Kang-hun ke dalam kliniknya, dan dia pun mengobati Kang-hun. Dan saat Yeon-so selesai, dan hendak mau pergi, Kang-hun tanpa sadar terus memegang tangan Yeon-so. Dan semua itu membuat Yeon-so tertidur di sisinya. Scene pun berlanjut di pagi hari, Kang-hun pun terbangun dan dia meninggalkan nomor handphone dan alamatnya di sebuah kertas. Namun tanpa sengaja, kertas tersebut dijatuhkan oleh Malreng, kucingnya Yeon-so. Dan semua itu membuat Yeon-so kesal, karena Kang-hun pergi tanpa sepatah kata pun setelah ia diselamatkan. Scene berpindah memperlihatkan Kang-hun, yang sedang diperiksa oleh dokter pribadinya. Dan dokter tersebut memuji keahlian Yeon-so dalam memberikan pertolongan pertama pada Kang-hun. Kang-hun yang merasa ia menyimpan nomor handphonenya saat pergi dari klinik Yeon-so, dia pun terus menunggu telepon dari Yeon-so. Namun beberapa hari telah berlalu, Yeon-so tak kunjung menghubungi Kang-hun. Dan semua itu membuat Kang-hun frustasi. Dan akhirnya dia pun mendatangi klinik Yeon-so. Dan dia menanyakan biaya untuk pengobatannya. Dan Yeon-so menghargainya sejumlah 700.000 won. Kang-hun yang mendengar hal tersebut, dia pun merasa sedikit kesal. Karena harga untuk menyelamatkan hidupnya hanya sebesar 700.000 won. Dan mereka pun sedikit berdebat. Dan saat mereka berdebat, Yeon-so tak sengaja terjatuh ke depan Kang-hun. Membuat adegan sedikit canggung. Dan saat itu Kang-hun pun memberikan penawaran yang lebih baik pada Yeon-so. Kang-hun menawarkan Yeon-so untuk memindahkan kliniknya ke sebuah gedung yang lebih bagus tanpa membayar sepeser pun. Namun tanpa diduga Yeon-so menolak tawaran tersebut. Dan semua itu membuat Kang-hun sangat kesal. Kang-hun yang merasa kesal, akhirnya dia membeli gedung yang ditempati Yeon-so. Yeon-so yang merasa kaget, karena pemilik gedungnya telah berganti, dan akan melakukan penggusuran pada gedungnya. Dia pun mencoba untuk menghubungi pemilik gedung yang baru. Namun dia merasa kaget, karena orang yang membeli gedung tersebut adalah Kang-hun. Dan Kang-hun menyuruhnya segera pindah. Yeon-so yang saat itu merasa sangat marah, karena orang yang diselamatkannya malah membuatnya sengsara. Yeon-so yang berpegang teguh pada pendiriannya, dia pun mencari pinjaman kemana-mana.
agar bisa mendapatkan gedung baru, tanpa harus memakai gedung yang ditawarkan oleh Kang Hun. Namun karena Kang Hun yang teramat kaya, dia pun memanipulasi setiap bank agar tidak memberi pinjaman pada Hyun-soo. Hyun-soo yang merasa kesal, dia pun datang ke kantor Kang Hun. Dan dia pun marah dan menangis di hadapan Kang Hun. Namun dia tetap menolak tawaran Kang Hun. 한 번만 더 나가지고 놀. Scene berpindah, memperlihatkan Hyun-soo yang sedang berada di kafe dan dia mengobrol dengan sahabatnya yang bernama Jin Kyung. Jin Kyung yang mengetahui Hyun-soo yang sedang kesulitan, dia pun memberikan sedikit pinjaman uang kepada Hyun-soo. Tak berselang lama, datanglah Yura. Dia adalah teman Hyun-soo saat sekolah. Namun mereka tidak memiliki hubungan yang baik, karena Yura selalu mengejek Hyun-soo. Karena memiliki klinik kecil dan berada di pinggiran ibu kota Seoul. Hyun-soo yang merasa kesal. Akhirnya dia pun berdalih bahwa ia akan memindahkan kliniknya ke lingkungan elit yang berada di Seoul. Dan karena ucapannya tersebut, akhirnya dia pun terpaksa menerima tawaran dari Kang Hun. Dan Hyun-soo pun berjanji akan membayar sewa kepada Kang Hun. Karena dia tidak mau menerimanya secara cuma-cuma. Suatu ketika, Kang Hun mengunjungi klinik Hyun-soo. Dan saat ia masuk, ia melihat Hyun-soo yang tertidur di atas meja. Dan Kang Hun menanyakan kenapa ia tertidur di klinik. Hyun-soo pun menjawab, ia sedang mencari tempat tinggal dengan harga yang murah. Dan Kang Hun menawarkan Hyun-soo untuk pindah ke rumahnya. Namun Hyun-soo menolak tawaran tersebut. 미치셨어요? Ibunya yang menginginkan Kang Hun untuk segera menikah. Dia pun terus mengatur kencan buta untuk Kang Hun. Scene berpindah, memperlihatkan Hyun-soo yang sedang makan di sebuah restoran dengan teman-temannya. Dan Yura memberikan selamat kepada Hyun-soo, namun dia juga sedikit menyindir Hyun-soo. Dan Yura juga meminta Hyun-soo untuk mentraktir makanan di restoran tersebut. Dan Hyun-soo terkejut saat melihat harga makanan yang sangat mahal. Namun saat itu Kang Hun yang ada di sana, Kang Hun pun menyelamatkan harga diri Hyun-soo, dan berpura-pura dekat dengan Hyun-soo. Dan saat pulang, Kang Hun pun mengajak Hyun-soo berkencan, membuat Hyun-soo terkejut. Dan Kang Hun pun menjelaskan kepada Hyun-soo, alasan dia mengajaknya berkencan. Karena dia ingin menghindari perjodohan yang dilakukan ibunya. Namun Hyun-soo menolak tawaran tersebut. Namun Kang Hun juga tidak menyerah, dia memberikan penawaran kepada Hyun-soo, dengan menawarkan hubungan kontrak yang hanya berjalan 3 bulan, dan kalau semua berjalan baik selama 3 bulan, dia akan memberikan klinik tersebut dengan cuma-cuma kepada Hyun-soo. Membuat Hyun-soo tak perlu memikirkan biaya sewa yang cukup mahal. Dan karena keuangan Hyun-soo yang kurang baik, dia pun menerima tawaran tersebut. Dan Hyun-soo pun dengan berat hati menandatangani kontrak tersebut. Namun jika Hyun-soo melanggar kontrak tersebut, Hyun-soo akan dikenakan denda 100 juta, dan kehilangan bangunan tersebut. Dan saat mereka menjalani hubungan palsu, kejadian-kejadian romantis yang tak terduga pun sering terjadi pada mereka. Membuat benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya. Suatu ketika mereka berdua pergi ke sebuah pesta, dan saat di pesta Hyun-soo sedikit berselisih dengan Rami. Rami adalah wanita yang menyukai Kang Hun. Hyun-soo yang merasa kesal dan tidak nyaman, dia pun hendak pergi dari pesta. Namun Kang Hun memegang tangan Hyun-soo, dan adegan romantis pun terjadi. Dan saat pulang, Kang Hun pun mengatakan bahwa semua itu adalah sebuah kesalahan. Scene berlanjut memperlihatkan Hyun-soo yang merasa lelah, karena dia harus tidur di sofa kliniknya, dan dia pun berniat mencari tempat tinggal. Kang Hun yang mengetahui hal tersebut, ia pun meminta Hyun-soo untuk tinggal bersamanya. Namun Hyun-soo menolak mentah-mentah tawaran dari Kang Hun. Namun Kang Hun tidak menyerah,
dan Kang Hun membeli setiap kosan yang hendak ditempati Hyun So. 하룻밤 새에 원룸 주인이 바뀌었다고요? Dan Kang Hun juga mengatakan bahwa ia mulai memiliki perasaan untuk Hyun So. Scene berpindah, memperlihatkan Hyun So yang sedang bersama sahabatnya, dan di sana juga ada Sang Hyun. Sang Hyun adalah pria yang menyukai Hyun So, dan Hyun So minum-minum sampai ia mabuk berat. Kang Hun yang mengetahui hal tersebut dia pun datang untuk menjemput Hyun So, dan saat Kang Hun datang, Hyun So malah menghina Kang Hun di depan teman-temannya. Dan Kang Hun pun segera membawanya. Namun saat perjalanan pulang, Hyun So malah mengira Kang Hun adalah Sang Hyun, dan membuat Kang Hun kesal. Dan Hyun So juga muntah di baju Kang Hun. Dan mereka pun sampai di klinik. Scene berlanjut di pagi hari, dan saat Hyun So terbangun, dia pun menjerit karena bajunya telah dibuka oleh Kang Hun. Dan karena Hyun So melupakan kejadian semalam, ia pun bertanya kepada Kang Hun, kenapa Kang Hun ada di sana, dan kenapa bajunya terbuka. Dan semua itu membuat Kang Hun semakin kesal. Dan Kang Hun pun berencana mengakhiri hubungan kontrak tersebut, karena Hyun So telah melanggar isi kontrak yang telah ia tanda tangani. Dan Hyun So juga dituntut denda sebesar 100 juta oleh Kang Hun. Dan saat Hyun So sadar atas kesalahannya, dia pun meminta maaf pada Kang Hun. Dan bersedia melakukan apapun. Kang Hun yang mendengar hal tersebut dia pun memanfaatkannya, dan menyuruh Hyun So untuk tinggal bersamanya. Dan akhirnya mereka pun tinggal bersama. Dan saat mereka tinggal bersama, kejadian lucu dan romantis pun sering terjadi. Membuat hubungan mereka semakin dekat. Scene pun berlanjut memperlihatkan Hyun So yang kedatangan banyak tamu di kliniknya. Sampai-sampai dia pun harus tidur di kliniknya. Dan membuat Hyun So jarang bertemu dengan Kang Hun. Membuat Kang Hun merasa frustasi dan sangat merindukannya. Dan saat Kang Hun datang ke klinik, dia pun melihat Hyun So tertidur di sofa. Kang Hun pun memberikan sandaran untuk Hyun So. Dan saat Hyun So terbangun, Kang Hun pun mengatakan bahwa ia senang bisa melihat Hyun So. Dan adegan romantis pun terjadi. Dan mereka pun mulai menjalin hubungan. Suatu ketika ibu Kang Hun mendadak pulang dari luar negeri, dan ibu Kang Hun melarang hubungan mereka. Dan karena ibu Kang Hun yang terus melarang hubungan mereka, akhirnya Hyun So menyerah. Membuat hubungan antara Kang Hun dan Hyun So harus kandas. Dan Hyun So pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, sekretaris Kang Hun mendatangi ibu Kang Hun. Dan dia menjelaskan bahwa Hyun So gadis yang baik, dan Hyun So juga telah menyelamatkan nyawa Kang Hun. Dan saat mendengar hal itu, ibu Kang Hun pun luluh. Dan memberikan restu pada Kang Hun dan Hyun So. Dan akhirnya Kang Hun pun menjemput Hyun So di kampung. Membuat drama ini berujung bahagia. Oke guys, sekian review dari kami. Dan jangan lupa subscribe agar kalian selalu dapat informasi terbaru seputar drama yang seru buat kamu tonton. Terima kasih.